everyone, my name is Anissa Fitriani Nur Fadila, and you guys can call me Anissa, Ica, Caca, or whatever you wanna call, I'm fine with that. But before I explain it about all, aku mau minta maaf kalau misalkan suaranya enggak jelas, karena pertama, I don't have any microphone in my room in this house, and second of all, it's night, it's middle of night, and everybody need to sleep and I have to be quiet. Back to the topic. Jadi di video kali ini aku bakalan aku bakalan ngejawab dari mata kuliah logika tugas 1 ya. Tugas 1 and we need to make this video. So, di nomor 1 itu ditanyain tentang jenis-jenis term karena in this book there is a lot of term. Jadi kita cuma milih 3 dan ngejelasin. First of all, what is term? Term adalah simbol atau kesatuan beberapa simbol yang dapat untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. If you guys ask me, like, kenapa sih kamu lihat ke sebelah kiri? Yep, there is a laptop is next to me because I got no time to remembering about all topic. Aku bakal ngejelasin tentang term universal, term singular, term partikular. There is only 3. Okay. Pertama aku bakal ngejelasin term universal. Kalau di buku yang aku baca, yang aku tulis, yang bakalan aku jelasin, term universal itu sifatnya tuh umum, yang dilakukan di dalamnya tuh tidak terbatas oleh ruang atau waktu gitu loh. Contoh semisal organisasi, manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan, hewan, lain sebagainya. Kalau semisalkan contoh kalimatnya nih, semua orang bakalan mati. Semua orang, dan itu udah pasti. Dimana sih yang universalnya itu? Orang, manusia, universal kan, bakalan mati, itu sifatnya. Dan yang kedua, term partikular. Si term partikular ini tuh sifatnya khusus, yang dilakukan di dalamnya hanya menunjukkan sebagian, tidak tertentu dari keseluruhan. Misalnya nih, di kalimatnya itu, beberapa orang memakan kue di acara ulang tahunku. Beberapa orang, so it's only like part of them, some of them. Kayak contoh dari 5 orang yang makannya cuma 2, jadi beberapa orang disebutnya karena cuma 2 atau 3 nih, karena enggak nyebutin orang-orangnya siapa aja, jadi disebut beberapa orang. Number 3, term singular. Di sini itu dijelasin kalau khusus di dalamnya tuh menunjukkan pada satu hal saja yang mempunyai keanggotaan. Kalau di buku udah dijelasin ya, contoh kayak misalnya Presiden Republik Indonesia gitu kan. Presiden kan cuma 1 ya. Presiden 1. Terus kalau misalkan di luar dari contoh di buku, aku bakalan ngambil kayak contoh kalimatnya ya. Jacob berenang. So there is only one person I'm saying that Jacob berenang. Jadi cuma si Jacob doang nih yang ada di situ tuh. Jacob berenang. Karena cuma 1 orang yang disebut. So, kalau misalkan dapat diulas kembali, term universal itu tuh bersifatnya tuh banyak. Jadi tidak disebutkan. Jadi tidak terhitung. Term universal tuh tidak terhitung. Kalau misalkan term partikular itu karena part, jadi hanya beberapa saja. Sedangkan term singular itu ada 1 orang, jadi hanya disebutkan dari contohnya itu hanya 1. Okay. Next ke pertanyaan nomor 2. Di pertanyaan nomor 2 ini ditanyain tentang logical fallacy atau sesat pikiran. Dalam modul 2 halaman 34 sampai 35 dijelasin bahwa sesat pikiran itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sesat pikiran formal, sesat pikiran verbal, dan sesat pikiran material. Pada pertanyaan kali ini aku bakal ngejelasin tentang sesat pikiran verbal aja ya. Kalau misalkan kalian mau jelasnya, cari di YouTube atau baca di buku, jangan malas. Sesat pikiran verbal biasanya tuh disebabin karena kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata
jadi misunderstanding. Contohnya itu adalah dengan kalimat halaman ya guys. Kalimatnya tanda kutip halaman. Semua rumah mempunyai halaman. Terus modul logika mempunyai halaman. Maka modul logika adalah rumah. See? Halaman yang dimaksud itu berbeda artinya, bukan? So, kalimat yang dimaksud dari sesat pikiran verbal ini adalah misunderstanding pada suatu kalimat. Lalu di pertanyaan nomor 2 juga ditanyain cara-cara agar terhindar dari logical fallacy atau kayak misunderstanding. First, pertama, kalau misalkan kalian di dalam suatu forum yang emang notabene tuh gak generasi kalian doang nih, kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, kalian juga harus paham makna isi topik dari forum tersebut yang lagi diomongin. Jangan sampai kalian misunderstanding kayak contoh yang halaman aku tadi sebutin. Kayak gitu, jangan ya. Yang ketiga, kalian tuh pokoknya harus fokus. Jangan sampai kalian ngantuk. Yang keempat nih, yang terakhir ya. Mungkin kalian tuh kan dari sebuah forum itu tuh banyak orangnya. Kalian juga bisa mengevaluasi dengan rekan kerja kalian yang dekat, sama tim kalian. That's so. Banyak sih sebenarnya caranya. You guys can Google it or just read a book, okay? Jadi aku rasa cukup sekian yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga video ini dapat membantu penilaian tugas 1 aku di mata kuliah logika. And aku harap semoga orang-orang yang nonton mengerti dari bahasa yang aku sampaikan. Kalau misalkan kalian gak ngerti, nonton video yang lain, baca buku. Jadi that's all, karena ini udah jam 2:30 malam dan I need to sleep. Kalau saran nih, aku saran kepada Bapak Ibu dosen, kepada pihak UT, aku sangat menyarankan tidak ada tugas untuk bikin video. Mengapa? Karena tugas bikin video tuh gak sekali beres. I hope you guys will understand about what I'm saying. So, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.